Pernahkah kamu mendengar tangisan anak kecil di tengah malam, padahal kamu sendirian di rumah? Jangan buru-buru mencari sumbernya, karena kadang tangisan itu bukan berasal dari manusia. Malam ini aku akan ceritakan kisah nyata yang konon terjadi di sebuah desa di lereng Gunung Ungaran. Desa yang pernah ditinggali oleh sosok yang disebut orang-orang Wewe Gombel. Dan percayalah, setelah kamu mendengar cerita ini, kamu tidak akan pernah memandang malam dengan cara yang sama lagi. Dulu sekali, ada seorang wanita di sebuah dusun kecil. Ia dikenal pendiam, tapi baik hati. Namun nasibnya malang. Suaminya berselingkuh, lalu meninggalkannya begitu saja. Dalam keputusasaan, wanita itu kehilangan kendali. Ia menculik anak kecil dari tetangganya, anak yang membuatnya teringat pada masa lalu yang tak bisa ia miliki. Warga menemukan anak itu di rumahnya, tapi semuanya sudah terlambat. Anak itu tak bernyawa. Warga murka dan wanita itu dikejar, dipukuli hingga tewas di bawah pohon besar di tepi jurang. Semenjak malam itu, tak ada yang berani lewat di sana, karena dari bawah pohon itu sering terdengar suara ibu-ibu tertawa kecil disusul tangisan anak-anak. Mereka bilang arwah wanita itu tak pernah pergi. Dia kembali menjadi Wewe Gombel, sosok tinggi berambut panjang, bermata merah, dan dada menggantung menutupi perutnya. Ia menculik anak-anak, tapi anehnya bukan untuk mencelakai mereka. Ia hanya mengambil anak-anak yang diabaikan oleh orang tuanya dan menyembunyikan mereka di antara kabut malam. Desa Gombel, Semarang. Warga sudah terbiasa mendengar suara aneh setiap malam Jumat Kliwon. Tangisan anak diikuti suara lembut seorang perempuan memanggil nama. "Sini nak, jangan takut, ikut ibu." Orang-orang percaya kalau kamu mendengar suara itu, jangan menoleh. Karena jika kamu menoleh, Wewe Gombel akan menampakkan diri. Cerita ini dialami langsung oleh seorang pemuda bernama Andi. Ia bekerja sebagai tukang ojek online, sering pulang larut malam. Suatu malam, saat melewati jalan Gombel lama, motornya tiba-tiba mati. Lampu jalan padam dan suasana begitu sunyi. Ia mencoba menyalakan mesin, tapi tak berhasil. Lalu terdengar suara langkah kecil di semak-semak dan tangisan anak. Andi panik. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari kejauhan, tampak sosok perempuan berdiri di bawah pohon beringin. Rambutnya panjang, tubuhnya tinggi, dan seolah menggendong sesuatu di dadanya. "Nak, kamu lihat ibu ya?" Andi mundur pelan-pelan. Tangannya gemetar, tapi kakinya seolah terkunci di tanah. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara keluar. Tiba-tiba perempuan itu tersenyum, dan matanya bersinar merah. Keesokan paginya, Andi ditemukan pingsan di pinggir jalan. Motornya rusak, dan di bajunya ada bekas tangan kecil berlumur tanah. Ia tak mau bicara selama berminggu-minggu. Tapi saat akhirnya bisa, ia hanya mengatakan satu hal. Dia memanggil namaku. Setelah kejadian itu,
Warga sering menemukan anak-anak yang hilang, lalu kembali ke rumah dalam keadaan linglung. Ketika ditanya, mereka selalu menjawab hal yang sama. Aku diajak ibu. Dia baik, dia suruh aku pulang dulu. Orang-orang percaya Wewe Gombel tidak mencelakai mereka. Ia hanya mengambil anak-anak yang merasa kesepian. Anak-anak yang menangis di malam hari, berharap ada yang memeluk mereka. Jadi, siapa sebenarnya Wewe Gombel? Arwah jahat atau ibu yang tersesat karena rasa kehilangan? Yang jelas ia muncul karena rasa sakit yang tak pernah sembuh. Dan malam ini, kalau kamu mendengar suara lembut memanggil namamu, "Nak, sini, ikut ibu." Jangan jawab, karena bisa jadi Wewe Gombel sedang mencari teman. Anak ibu, jangan pergi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu berani, tulis di kolom komentar. Aku siap dipanggil Wewe Gombel malam ini. Dan jangan lupa, matikan lampu sebelum tidur malam ini. Kalau kamu suka cerita misteri seperti ini, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Karena di balik dunia nyata, ada yang tetap hidup di dunia tak kasat mata.